Kalian sering main Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories pas kecil di PS1 kan, dan itu nostalgia banget kan. Nah, game ini benar-benar mewarnai masa kecil banyak dari kita. Mulai dari suara duelis yang khas ya, musik yang memorable, terus sampai strategi ngasal tapi masih efektif seperti ngandelin fusion terus-terusan gitu kan. Nah, dan pastinya banyak banget kartu yang udah kita kenal ya dari game ini, kayak Twin Headed Thunder Dragon yang sangat legendaris dan jadi favorit semua orang karena gampang disummon dan punya attack tinggi ya tentunya. Nah, tapi kalian sadar nggak sih, ternyata ada loh beberapa kartu yang eksklusif hanya ada di game ini, dan sampai sekarang belum pernah rilis di versi TCG ataupun OCG-nya. Padahal kartunya cukup menarik ya, dan beberapa itu malah punya efek yang lumayan unik ya. Nah, kali ini kita bakal bahas kartu-kartu eksklusif dari Forbidden Memories yang belum pernah rilis sampai detik ini. Langsung aja kita mulai. Kartu pertama ada Wing Trumpeter. Berdasarkan efeknya di game ini tuh, kartu ini bisa meningkatkan attack monster bertipe Fiery sebanyak 500 poin. Walaupun nggak tertulis secara eksplisit, tapi efeknya konsisten di game ya. Nah, sebenarnya gambarnya ini menampilkan seorang anak kecil bersayap yang meniup trompet, sangat mengingatkan kita pada vibe kartu punyanya si Anzumazaki atau Thea Gardner. Tapi kartu ini punya nuansa damai dan klasik yang khas banget dengan era awal Yu-Gi-Oh! Pada saat itu. Nah, tapi sampai sekarang Konami nggak pernah merilis kartu versi fisiknya. Kira-kira kenapa ya? Selanjutnya ada Mask of Sign and Dark. Nah, kalian pasti nggak asing sama kartu ini. Kalau pernah main gamenya pasti kalian tahu lah ya, pernah lihat lah at least ya. Nah, untuk manggil dia, kalian butuh kartu Contract of Mask, sebuah ritual spell yang belum rilis sampai detik ini juga. Dan materialnya terdiri dari Mask of Darkness, Mask Clown, dan Mask Sorcerer. Nah, menariknya, kartu ini tuh punya aura misterius dan kembarannya sangat mengingatkan kita pada Sebek dan Neku gitu ya. Dua karakter misterius lain di game ini. Tapi di game The Sacred Cards, kartu ini beratribut Divine walaupun nggak punya efek spesial apapun gitu ya secara atributnya. Mungkin itu hanya tipe dari developernya sih. Nah, tapi yang keren, kartu ini sebetulnya representasi dari Loomis dan Umbra, dua karakter di anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Loomis dikenal sebagai Mask of Light dan Umbra dikenal sebagai Mask of Darkness. Jadi Mask of Sign and Dark ini adalah gabungan mereka. Nah, di game Receive of Destruction, kartu ini dipakai langsung sih sama mereka. Lanjutnya ada Psycho Puppet. Nah, monster ritual ini hanya bisa dipanggil dengan spell eksklusif bernama Puppet Ritual. Nah, materialnya adalah Mysterious Puppeteer, Saber Slasher, dan Blocker. Setelah ketiganya dikorbankan, muncullah si Psycho Puppet ini. Nah, sayangnya, baik kartu ini maupun Puppet Ritual itu nggak pernah rilis di TCG ataupun OCG. Padahal desain monsternya cukup creepy dan menarik buat dijadiin kartu fisik kan ya. Mungkin karena terlalu spesifik atau dianggap nggak relevan kali ya dengan game sekarang atau pada saat itu, jadinya nggak dirilis. Atau mungkin karena kartu ini sebenarnya namanya terlalu jahat ya, Psycho gitu ya. Atau ya sebenarnya nama Jepangnya lebih keren, lebih gila lagi sih ya. Dia namanya Killer Puppet soalnya. Selanjutnya ada Invisible Wire ya, dan aku yakin banget kalian kalau main Forbidden Memories pasti familiar sama kartu inilah ya. Ini adalah kartu trap yang sangat berguna di early game. Efeknya adalah menghancurkan monster penyerang dengan attack 2000 ke bawah gitu. Jadi sangat kuat di awal duel. Nah, lucunya walaupun namanya Invisible Wire, kabelnya malah kelihatan jelas di gambarnya kan, ini ironis banget. Tapi entah kenapa kartu ini nggak pernah dirilis di TCG ataupun OCG. Padahal Acid Trap Hole aja yang punya konsep serupa malah dirilis gitu, aneh banget kan. Lanjut ke Bear Trap ya. Bear Trap ini adalah kartu yang menghancurkan monster yang menyerang dengan attack 1500 ke bawah. Sangat berguna gitu buat bertahan hidup di awal duel. Dan yang menarik, meskipun kartunya nggak pernah dirilis ya, Bear Trap ini sempat muncul di beberapa artwork kartu TCG OCG nih ya. Contohnya ada si Remove Trap nih ya, ini menunjukkan kartu ini tuh lagi dihancurin gitu. Terus ada Trap Gatherer, memperlihatkan banyak Bear Trap yang sedang dikumpulkan terus dijadiin senjata coba. Terus ada juga Trap Jammer ya, menampilkan ketika si Bear Trap ini sedang dinigate sama Trap Jammer. Lucu banget kan, kartu jebakan ini tuh eksis secara tidak langsung lewat artwork, tapi versi aslinya malah nggak pernah dirilis. Dan terakhir ada Minomushi Warrior ya, tentunya kartu ini biasanya muncul dari fusion tipe Warrior sama Rock ya, itu penggabungan yang sangat-sangat gampang lah ya. Nah, secara nama Minomushi Warrior ini kata Minomushi itu artinya ulat kami tetap guys ya, atau serangga kan ya. Tapi anehnya desainnya ini sama sekali nggak menggambarkan serangga. Bahkan nama Jepangnya itu sebenarnya Iwano Senshi atau yang berarti Rock Warrior. Makanya pergabungannya antara Rock sama Warrior. Jadi mungkin ada kesalahan translation ya atau perubahan nama di sini, tapi tetap aja monster ini cukup ikonik buat para pemain Forbidden Memories
Memories, dan heran juga sih kenapa Konami kok nggak tertarik buat ngerilis ini di awal-awal tahun, waktu awal-awal masarin gitu ya. Nah, selain kartu-kartu tadi, ada juga kartu ritual spell yang eksklusif yang nggak pernah dirilis sampai detik ini ya, dan sebenarnya beberapa di antaranya juga udah aku sebutin tadi sih, kayak contohnya si Puppeteer ya, ritual Puppeteer. Nah, kita mulai dari Yamadron Ritual. Kartu ini digunakan untuk memanggil Yamadron, karena Yamadron sendiri dirilis dalam bentuk non-ritual di TCG OCG. Otomatis spellnya jadi nggak relevan, ngapain kan kita ngerilis dia. Terus ada juga Curse of Millennium Shield nih kan, gambarnya keren banget, digunain buat nge-summon Millennium Shield yang udah rilis sebagai normal monster tapi di TCG OCG ya. Ada juga Gate Guardian Ritual ya, sama ya, ini Gate Guardian bukan ritual monster, jadi spell ini udah nggak dibutuhin lagi ya. Ultimate Dragon, nah ini untuk summon 2S Ultimate Dragon tuh dulu juga memerlukan tumbal ya dalam Forbidden Memories menggunakan ritual spell atau ritual magic. Tapi karena dia itu fusion monster nih dirilisnya di TCG OCG, ritualnya jadi nggak ada gunanya. Ya walaupun begitu sih sebenarnya artworknya keren ya kalau kita lihat-lihat ya, kelihatan megah gitu. Nah, ada Revival of Seinen Genjin ya. Sengenjin sudah rilis sebagai normal monster sayangnya. Jadi ritualnya nggak perlu dirilis lagi gitu ya. Gambarnya malah lucu banget. Di sini si Genjin malah lagi ngintip sambil cengar-cengir. Ada Curse of Three Horn Dragon ya. Three Horn Dragon itu dulu termasuk monster dengan attack tinggi. Tapi karena sudah ada versi normalnya ya, buat apa gitu ya spellnya dirilis. Terus ada Revive of Serpent Knight Dragon ya. Ini sama kasusnya, Serpent Knight Dragon udah dirilis sebagai normal monster. Dulu sempat bingung sih, gambar spellnya tuh kayak selendang merah gitu ya kalau kita lihat-lihat. Tapi pas monsternya keluar kok warnanya malah jadi biru di sini. Nah, terakhir ada Cosmo Queen's Prayer ya, spell untuk summon si Cosmo Queen ya. Lagi-lagi karena monsternya udah rilis sebagai normal monster sih, jadi ritualnya di skip aja. Dan itulah beberapa kartu eksklusif di Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories yang belum pernah rilis di TCG OCG sampai sekarang. Entah kenapa, mungkin karena dianggap nggak cocok lagi di era sekarang atau memang terlupakan. Nah, tapi tetap aja banyak dari kita yang punya kenangan kuat dengan kartu-kartu ini. Kalian paling kangen tuh sama kartu yang mana sih guys ya? Atau kalian pengen lihat kartu yang mana nih yang dirilis secara resmi? Atau mungkin ada kartu lain dari game ini yang belum kita bahas dan kelupaan ya? Dan itu juga belum kita rilis. Coba tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir, dan I end my turn.